Ada beberapa aspek dalam studi kelayakan bendungan, antara lain yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek sosial, yang ketiga aspek ekonomi, dan yang keempat aspek budaya. Lalu, studi analisis dampak dan lingkungan ada 4 dokumen AMDAL, yaitu yang pertama KA AMDAL atau kerangka acuan, yang kedua upaya lingkungan hidup atau biasa disebut UKL, yang ketiga upaya pemantauan lingkungan hidup atau yang disebut dengan UPI, yang keempat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPLL. Selanjutnya ada konsep desain bendungan, yaitu analisis hidrolika, perhitungan stabilitas, bangunan pelengkap, analisis ekonomi, dan penggambaran. Selanjutnya ada volume reservoir atau waduk, yang terdiri dari berdasarkan data topografi, berdasarkan data hidrologi, dan garis masa waktu. Yang pertama ada bangunan pelimpah, yaitu bangunan hidrolik yang digunakan untuk melindungi kesatuan bangunan pada bendungan, yang berfungsi untuk membuang kelebihan air pada bendungan. Yang kedua ada bangunan pengeluaran, untuk mengeluarkan air dari waduk dan memasukkannya ke dalam air dengan mengatur debitnya untuk dapat dimanfaatkan. Yang ketiga ada pintu air dan katup, digunakan untuk membuka, mengatur, dan menutup aliran air di saluran baik terbuka maupun tertutup. Yang keempat ada jalan masuk dan jalan hantar yang dibangun untuk kelancaran kerja. Yang kelima ada bangunan prasarana, yaitu bangunan untuk kelancaran konstruksi. Di bendungan dan waduknya itu memiliki acuan dalam pengelolaan bendungan. Surat edaran Dirjen SDA nomor SA 02.03/475 tanggal 15 Juni 2020 perihal persyaratan dan bagian akhir proses izin operasi bendungan lama. Terus yang kedua, surat edaran Dirjen SDA nomor 2 atau SE atau D atau tahun 2023 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pengelola bendungan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Yang ketiga, modul prinsip OP bendungan. Yang keempat, modul pemeriksaan dan evaluasi keamanan bendungan. Kemudian ada rencana pengelolaan bendungan. Nomor 1, rencana konversi SDA, 2 pedoman OP, 3 SOP, 4 POW dan RTOW, kelima AKNOP. Pengertian AKNOP adalah singkatan dari angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan. AKNOP digunakan untuk mengevaluasi dan memperkirakan kegiatan operasi dan pemeliharaan yang akan dilakukan. Dengan AKNOP, metode dan biaya dapat diatur dengan baik. Pelaksanaan AKNOP dilakukan dengan survei lapangan dan inventarisasi data, penilaian kinerja, penentuan biaya operasi dan pemeliharaan. Analisis hidrologi meliputi seperti analisis curah hujan, yang kedua ada analisis debit banjir rencana, yang ketiga ada analisis volume tampungan waduk, dan yang ketiga ada analisis routing banjir dalam waduk, dan yang terakhir ada instrumentasi bendungan. Pada analisis curah hujan ada langkah-langkah dalam analisis curah hujan, meliputi seperti analisis uji kelayakan data, analisis hujan tahunan, analisis debit andalan seperti basah, kering, dan normal. Selanjutnya, pada analisis debit rencana meliputi seperti uji kelayakan data debit, analisis hujan maksimum rencana, analisis debit banjir rencana, dan kalibrasi hasil dengan data debit yang ada.